semuanya menyambut. Baik. Terbuka. Dan itu rahasia Allah ya. Allah memberikan ini semuanya sama lu ya Ben. Anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna wa sallallahu alaihi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut, Ruben juga menunjukkan sedang belajar berwudu dan mempelajari gerakan salat. Semua sudah digariskan ditakdirkan oleh Sang Kholik. Dia yang memutarbalikan hati setiap manusia, Dia yang melembutkan hati setiap manusia, dan Dia yang menuntun hati setiap manusia. Itulah yang terjadi dengan Ruben. Dengan perjalanan panjang dalam mencari ketenangan hati, belajar bertanya dengan agama yang akan diyakini. Allah pun menuntun dia kepada para sahabat yang menjadi guru, saudara untuk Ruben dalam bertanya setiap masalah dalam hidup dan kegelisahan pada hatinya. Inilah detik-detik Ruben mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing oleh Habib Utsman bin Yahya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertama kalinya Ruben pun sholat berjamaah dengan sang guru Habib Utsman bin Yahya. Setelah memeluk agama Islam, Ruben pun menunaikan janjinya kepada sang ibu untuk membangun sebuah mushola agar dapat menjadi sarana warga setempat untuk mengaji dan sholat. Sekarang ini pemirsa, aku lagi ada di depan mushola Al-Helmiyah. Jadi ini 4 atau 5 tahun lalu emang aku yang terus kemarin ini dengar kan ada gempa, jadi kena berdampak walaupun gempanya di Pelabuhan Ratu ya, tapi kita di sini kena dampaknya sedikit itu lumayan. Dan terus kan juga aliran airnya udah bisa naik tuh, jadi nanti bisa mau bikin tempat wudhu di situ kalau ada rezekinya lagi. Jadi progres pelan-pelannya tuh dikit-dikit. Kenapa ada di tempat sini? Itu karena banyak warga yang ada di sini tuh kalau mau sholat kan jauh, dia mesti ke tengah, naik lagi kita aja yang kayak begini susah ya, capek, apalagi mereka yang udah ada usianya Pak, lumayan gitu. Jadi makanya dibuatin lah di sini. Kalau ini sebenarnya yang kedua, lupa saya yang iya ini dulu apa yang di Banten deh. Oh, Banten dulu, ini berarti yang kedua gitu. Jadi makanya ya karena berproses jadinya saya lagi inget-inget lagi tadi, makanya pas lagi di rumah gini, gue mau sholat zuhur di Sukabumi gitu. Nggak taunya lupa ya, hari ini lagi pada masih libur lebaran, jadi masih arusnya masih kencang macetnya gitu. Jadi udahlah aku baru zuhur akhirnya asar di sini gitu. Dengan dukungan orang-orang terkasih, Ruben merasa tak sendirian. Banyak yang sayang dan mendoakan agar Ruben selalu istiqomah serta khusyuk dalam taat dalam beribadah. Tampak Ruben sekarang lebih merasakan ketenangan di dalam hati. Apalagi dalam setiap menunaikan ibadah sholat, dia hampir tepat waktu dan terlihat khusyuk. Karena tak ingin diganggu dalam urusan dunia, Ruben sempat menolak pekerjaan karena kalau waktunya sholat, acara itu harus berhenti dulu. Kalau nggak mau, ya udah, nggak aku ambil itu kerjaan.
saya udah sangat amat bersyukur karena ketika Allah udah bimbing arahkan saya ke sana, saya tidak melakukan perlawanan lagi dalam diri saya, tidak mau melakukan apalagi yang kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Karena misalnya kalau ada kerjaan baru, gue pasti selalu ngomong, kalau yang taping gitu ya, gue selalu ngomong, lo mau break gak kalau maghrib, kalau enggak gue gak deh. Sampai segitunya? Iya. Terus mereka bilang, oke kak, iya oke. Kalau enggak gue gak deh, karena selesai gue syuting sama lo udah selesai. Tapi lo gak tanggung jawab sama akhirat gue. Mereka semuanya menyambut. Terbuka. Dan itu rahasia Allah ya. Allah memberikan ini semuanya sama lu ya beda. Jadi lu nggak sendiri. Lu tuh ternyata banyak yang merangkul lu, banyak menyambut. Setelah sebulan lalu menunaikan ibadah umroh, Ruben Onsu kembali diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci Senin 27 Oktober 2025. Ruben pun siap berangkat. Namun, perjalanan kali ini terasa jauh lebih spesial karena Ruben tak sendirian. Di keberangkatan keduanya kali ini, Ruben berangkat bersama sang mama angkat tercinta. Baginya, ini bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga bentuk bakti dan cinta. Tak hanya sang mama yang membuat perjalanan kali ini terasa spesial, kehadiran Betran yang ikut mengantar Ruben ke bandara juga menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi Ruben. Dalam perjalanan umroh kali ini, Ruben juga menyiapkan itinerary dengan lebih detail. Ia ingin memastikan sang mama tetap nyaman dan tidak kelelahan selama perjalanan. Ruben juga mengaku lebih banyak mempersiapkan diri secara spiritual. Ia menambah hafalan, memperdalam doa, dan memperbaiki bacaan untuk membuat ibadah kali ini semakin bermakna. Sebulan ya. Sebulan ya persis. Kali ini kan sama Isa. Kalau rencana sama mama udah dari sebelum aku berangkat yang pertama tuh udah rencana gitu. Jadi sampai di sana juga pada saat doa juga, ya Allah mudah-mudahan yang kedua ini rencana pergi sama mama berhasil. Jadi ya ini nyari lah gitu. Memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Di Jeddah. Di Jeddah. Susah diceritakan lah, pokoknya kalau yang udah kesana tuh pasti ngerasain yang aku juga rasain ya, kerinduannya, kesenangannya itu beda lagi gitu. Fokus karena jalannya kan sama mama kan gitu, kesenangannya tersendiri itu kan beda ya, dan terus perlengkapan yang kita bawa juga udah beda nih, jadi ya udah pengen banyak ngobrol berdua lah gitu di sana gitu. Itu ya udah Allah punya mau lah kalau saya bilang ya. Jadi memang pas dia lagi di rumah, terus kemarin juga bilang, ya Onyo mau nganterin ayah gitu, ya oke. Gitu. Cuman kan nggak jadi keharusan kalau buat saya dia nganterin, ya senang, nggak dia nganterin juga nggak apa-apa lah gitu. Cuman emang hari ini dia menyempatkan untuk mengantarkan, dan ya dia bisa ngelihat langsung. Ya mungkin ini adalah hal yang saya juga salah satu doakan lah gitu. Iya, kakaknya mama, adiknya mama, adiknya mama. Jadi kalau sama mama, kalau misalnya aku nggak jalan sama anak-anak nih, ya weekend kan juga nggak selalu jalan sama anak-anak gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa ya pasti sama mama lah. Udah, ma di mana? Sini, jemput, udah jalan, gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih fokus lebih ke hafalan dan bacaan doanya lebih ditambah lagi, dibanyakin lagi. Terus juga itinerary yang aku atur juga supaya mama juga nggak capek kan gitu, karena kan ini sekarang mau ke Turki dulu, terus iya jadi langsung umroh kan, jadi rutenya aku balik gitu. Kemarin kan Madinah dulu baru umroh gitu ya, baru Mekah. Kalau ini kita dari Turki langsung ke Mekah gitu. Iya. Aku maunya mama sehat terus, ya kan? Biar bisa balik lagi, ngedampingin terus. Karena bertahun-tahun banyak kehilangan, jadi sekarang udah nggak mau ngelewatin momen itu lagi.
Jadi udah harus menatap ke depan, terus menatap ke depan terus. Sekarang bawang pedas, Mama yang masak juga. bawang goreng pedas. Gak usah dikhawatirkan. Kalau itu Mama udah bawang pasti. goreng aja, kalau ini campur cabai rawit. Ah, Ada di tas. Ada tas di sini. Mira, mau nyobain bawang goreng pedas ke Berarti Makan nasi dong. Ada di tas. berarti Maipa pasti bahasa Arab. Apa? Enggak, Dikit-dikit mama mau Enggak. bisa. Bisa. Dikit-dikit mama enggak, bisa. kita di ininya di Betawi sih, jadi kurang. Jadi apa? Kalau sama mama itu kalau makanan kita nggak usah khawatir, ada di dalam tas yang disumpel. Ada aja, justru aku malah takutnya mama ada apa jadi tas aku juga isinya obat-obatan ini yang dia keluhin selalu nih. Ini udah pakai standby. Itu pertama yang aku masukin ke dalam tas. Baju aja aku tadi baru masukin baju jam berapa tuh, jam 7 malam. Kalau itu yang wajib kita lakuin gitu. Jadi kalau yang ditempel gitu tuh yang pas lagi tidur, itu bener-bener kita tempel tuh kanan kiri atas tuh kita tempel. Jadi kalau yang di depan sejadah itu mengingat dari tahajud terus subuh, itu mengingetin terus gitu. Ya kita ingetik sendiri, kita nyemangatin sendiri ya kan, karena jam-jam sepet mata itu kan jam-jam dahsyat bener ya. Kita ngeliat kasurnya kayak gimana lagi tuh ya. Jadi ya kalau nggak kita yang nyemangatin pakai kata-kata kita sendiri ya nggak akan terjadi. Semua orang pasti punya caranya masing-masing lah gitu. Ada inspirasi dari siapa gitu? Nggak ada. Kita tahu kemampuan otak kita gimana kan ya. Jadi kegiatan kita juga udah banyak, ini udah banyak. Jadi harus kasih waktu ekstra untuk mudah untuk saya bisa hafal dan terus mudah untuk saya bisa ingat, sehingga pelan-pelan kan bisa memperbaiki hal-hal yang saya kurang, nggak bagus gitu. Jadi makanya kalau kita sadar betul di mana kekurangan kita, pasti kita tahu bagaimana cara bisa menutupi gitu ya. Ini bukan built-in ya. Ada minyak kayu putih. Takutnya hidungnya mampet. Ya, vitamin. Kita kan tukang ngeluh di kaki kan, ya kan, koyo bawain. Kalau dia nggak mau ditempel juga kita bawa yang spray. Sama juga shot. Ya, ntar biar pesawat yang tidur nyenyak dia selimutin, ya kan? Udah, obat batuk, obat demam, tuh, udah. Yang penting perabotan mak kita udah pas.